Kembali di Sindosiang pemirsa, 3 orang anak buah kapal Tongkang Tirta Samudra 3 tewas dalam palka kapal. Diduga para korban tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruangan palka. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal Tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah di kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Bangka Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel. Pemirsa, satu keluarga terdiri dari 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas terkubur dalam rumah. Diduga satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah. Ada 5 jasad yang terkubur di dalam rumah yang ditemukan terdiri dari ayah, ibu, ayah mertua, anak berusia 7 tahun, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad berawal dari warga atau tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari dalam rumah sejak Sabtu lalu. Warga juga curiga karena keluarga tidak keluar rumah sejak beberapa hari terakhir. Polisi dan warga langsung membongkar paksa rumah dan menemukan kelima jasad sudah terkubur di halaman belakang. Polisi telah menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang korban berupa baju dan telepon genggam. Kelima korban diduga menjadi korban perampokan. Perampokannya ada korbannya itu ada 5, terdiri dari bapak mertua, terus anaknya, mertuanya sama cucunya nih 2. Cucunya 2, itu masih umur berapa kalau cucunya? Pertama tuh TK, terus ada bayi umur 8 bulan kalau nggak salah. Kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk menjalani otopsi. Sementara kasusnya kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ratusan warga Pati menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Dalam aksinya mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Masa aksi pun kemudian kompak bersolawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ketemu dengan juru bicara KPK. Namanya siapa saya tidak tahu ya Pak. Cuma beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas Bu ya. Iya, Budi. Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo.
kipas angin. Ya. Biar tegak lurus pro rakyat, ya. Ya, nah kayak gini. Ini namanya menghargai. Menghargai namanya menghargai, ya. Makasih banyak, Mas, makasih banyak. Ini harus dicontoh anggota DPR. Bersama kalian, bersama kalian. Bersama kalian, bersama kalian, tenang. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api yang menyeret Sudewo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat mengusut tuntas kasus korupsi ini. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pada warga Pati bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo masih berproses dan tak pernah dihentikan. Sudah menerima 500 lebih surat dukungan dari warga Pati, khususnya terkait dengan penanganan perkara tersebut. Kita ketahui dalam penanganan perkara di DJKA, ya, KPK juga sudah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, sudah melakukan penahanan dan penyidikan juga masih terus berproses, ya. Karena teman-teman juga pahami bahwa perkara ini kan ada di beberapa proyek pengadaan. Jadi kami pastikan penyidikannya masih terus berproses, ya. Jadi nanti kita ikuti bersama perkembangan penyidikannya seperti apa. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi.